Selamat datang di Podskara, podcastnya Askara. Obrolan ringan dan kamu yakin semua hal itu seru? Kamu yakin semua hal itu menyenangkan? Kamu yakin kamu sendirian? Apa kamu yakin tidak ada sosok yang sedang memperhatikanmu di pojok ruangan? Atau bahkan sedang duduk di sampingmu? Nah, di episode 4 Podskara kali ini kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Zid yang bakal kita obrolin di episode 4 Poskara kali ini? Bentar, nanti dulu Ki. Mending kita sebelum mulai ini kita kenalan dulu Ki. Aku Oke, Yazid oke. dari FTI 2019. Dan aku Aski dari FTI 2019 juga. Nah, kita kali ini nggak cuma berdua nih. Kita kedatangan tamu yang spesial yang bakal menemani Sobat FTI dan juga berbagi cerita tentang hal yang membuat sedikit bulu kuduk kita naik. Wah, jujur aku excited banget sih pengen denger cerita-cerita dari Masnya ini. Nah, berhubung Masnya udah di sini bareng kita, mungkin Masnya bisa langsung memperkenalkan diri, Mas. Ya, halo, halo Halo. bersama. Halo, Ini saya kenal enggak nih? boleh Mas kenalan dulu? Namaku admin. Ya, kenalin, namaku masih rahasia, tapi aku jadi adminnya UKM pengamatan, terutama di Twitter. Itu saya sendiri. Kalau nanti panggilannya admin aja. Oke, Oke, berarti Mas, Mas siap. admin gitu ya. Mas admin aja. Biar ini lebih dekat dulu. Oke, Mas. Nah, ini bisa cerita dikit, Mas, kabarnya sekarang itu gimana dan sekarang posisinya baru di mana gitu, Mas? Kalau kabarnya, alhamdulillah sehat. Ini sekarang aku masih di Jogja. Kebetulan aku juga kerja di Jogja, jadi eh, masih bergelut dengan hiruk pikuk kota Jogja lah, seperti itu cara garis besarnya. Oke, berarti masih di Jogja terus ini ya, Mas. Masih di Jogja kan. Kita juga beberapa ada proyek juga di Jogja untuk UKM pengamatan. Jadi ya masih apa ya, kerja sambil membangun apa sosial medianya UKM pengamatan lah, seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Mas, di UKM pengamatan tuh apa aja sih yang konten atau mungkin isinya tuh atau kegiatannya ngapain aja sih Mas? Karena kan kita tuh cuma dengar atau cuma sekedar lihat gitu. Nah, kalau untuk kegiatannya ngapain aja atau mungkin ada proker-prokernya gitu. Nah, mungkin kalau boleh dijelasin Mas. Gini ya, mungkin banyak yang salah persepsi ya dengan UKM pengamatan. Dikira ini UKM yang beneran dulu, banyak banget yang mengira ini tuh UKM yang bener-bener dari kampus. Sebenarnya kita UKM pengamatan tuh dulu awalnya cuma akun apa ya, akun guyonan lah, guyonan, dan di situ awal awal mula kita membangun konten itu cuma di internal kita sendiri. Nah, setelah itu barulah kita mencoba buat konten-konten yang isinya itu ya mungkin secara garis besar sarkasme ya, bisa dibilang sarkasme, itu menyindir kampusku, kampusku sendiri tentang ya fasilitas dan segala macamnya lah. Tapi kan di situ kita mau menyampaikan bahwa sebenarnya tuh ada sesuatu yang harus kalian sadari, bahwa kampus kita tuh eh, apa ya, tidak apa ya, masih masih banyak yang harus diperbaiki, seperti itu. Penyampainya seperti itu kalau dulu dulu nah, semenjak pandemi itu kan konten kampus kan hilang, nggak ada kegiatan kampus kan. Nah, akhirnya ya udah, Iya. akhirnya kita tahun 2020 mencoba membuat Twitter. Nah, di situ kita nyobalah spill-spill tentang sesuatu dalam tanda kutip di kampus kita, kayak gitu, kampusku lah gitu.
Oh, Oh, jadi berarti gitu. mulai apa sih? Ini sih Kak, jadi kan aku juga tahunya UKM pengamatan itu pertama juga dari Twitter. Nah, itu kan rame-rame tuh kontennya juga ini sih agak sedikit horor-horor gitu ya Kak. Bener gak Kak? Bener. Nggak horor, emang horor. Emang horor tuh sih. Jadi Iya. jadi dulu emang tujuannya kan sebenarnya tuh pertama kali buat Twitter nggak bertujuan untuk jangka panjang, nggak, cuma gabut aja. Tapi ternyata setelah lihat apa ya, respon warga Twitter, alhamdulillah bagus gitu. Ya udah kita lanjutin Iya. aja gitu. Kayak gitu ceritanya. Oke. Oke, wah dari openingnya aja udah ketebak ya teman-teman. Seperti kata masnya tadi, emang horor sih konten-kontennya kebanyakan. Nah, jadi teman-teman mesti juga udah tahu kalau kita kali ini bakal ngobrol seputar cerita-cerita horor di kampus bersama Mas ini dari UKM pengamatan yang udah gabung bareng kita. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan ya Mas. Ini ada titipan dari teman saya juga. Nah, itu kan UKM pengamatan tadi Masnya bilang kayak nggak begitu resmi gitu ya Kak. Nah, itu Betul. temanku ini penasaran Kak, rekrutmennya tuh gimana ya? Soalnya mungkin dia mau join gitu Kak. Ya, jadi itu masalah rekrutmen ya. Rekrutmen itu sebenarnya awalnya tuh kita cuma bercanda gitu. Awalnya cuma bercanda, tapi malah yang daftar itu 400-an orang. Nah, 400 orang itu, waduh, kita kan pikirnya paling cuma berapa yang mau ikut loh. Tapi ternyata yang daftar tuh di luar ekspektasi, jauh banget. Aku inget tuh yang daftar tuh 427 kalau nggak salah. Nah, dan di situ juga kebanyakan malah dari luar kampus. Nah, pengenku itu kan sebenarnya untuk rekrutmen itu kan kita sebenarnya mau ngajak teman-teman buat ya udah, kalau kamu pengen ikut UKM pengamatan, ya kamu apa ya, belajar aja di sini dulu. Karena kita nggak cuma tentang horor aja, maksudnya banyak sekali yang mungkin kalian belum didapatkan di kampus kayak gitu. Dan jujur aja kita pengen apa ya, pengen coba sharing aja lah, intinya sharing aja tentang apapun yang bisa kita bagikan, dan juga dalam artian tetap horor juga, tapi horor itu bukan hal utama, tapi tetap ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di luar horor itu kayak gitu. Nah, untuk memang untuk rekrutmennya sekarang udah kebentuk sih beberapa orang, karena kan kita dari UKM pengamatan kan anggotanya kan ibaratnya udah lulus semua kan, udah lulus, dan aku nggak bisa untuk menjagakan mereka yang udah lulus dulu, apalagi mereka nggak di Jogja. Nah, makanya kita fokusnya sekarang untuk yang rekrutmen itu, kita tetap pengen ngajak orang yang mungkin dia domisili di Jogja, terutama anak-anak kampus, yang anak kampus, biar koordinasinya enak aja. Kan ibaratnya kita Instagram kan kurang jalan juga, karena kita nggak tahu apa sih problematika kampus sekarang, dan mungkin isu-isu kampus yang mungkin kita sudah ketinggalan lama kayak gitu. Sebenarnya tujuannya rekrutmen tuh seperti itu awalnya, kayak gitu. Kalau untuk rekrutmen yang sekarang apa masih berjalannya itu tiap tahun sekali atau mungkin setiap berapa bulan sekali gitu, Mas? Eh kita kalau di kita prinsipnya, ketika kamu udah nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa, keluar dulu. Karena kita kan ibaratnya UKM pengamatan itu nggak ada kegiatan, jadi nggak ada kegiatan. Maksudnya ketika kita selo, ya kita jalan-jalan lah kemana gitu. Kadang kan kita zaman dulu ketika UKM pengamatan baru muncul, itu kita sering jalan-jalan ke daerah-daerah angker, daerah-daerah horor. Nah, di situ kita belajar, di situ apa sih di tempat horor itu ada apa sih di baliknya kayak gitu. Ya mungkin itu efeknya dari di Twitter yang thread yang aku bikin, yang mungkin dari Selokan Mataram, rumah Selokan Mataram, terus ada jembatan Repling Babarsari, terus juga ada di mana di Condong Catur. Itu kan
dulu yang kita samperin tuh itu tempat-tempat itu gitu loh. Makanya kita bisa membuat cerita itu karena kita melakukan observasi pada waktu itu dulunya kayak gitu. Oh, Kayak gitu sih. jadi melalui observasi itu bisa terbentuk cerita-cerita yang ada di thread Twitter gitu ya, Kak? Benar 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 banget. Karena tujuan awal kita nggak apa ya, nggak sepanjang itu, tapi ternyata dengan respon seperti itu ya kita yaudahlah kita lanjutkan, kita udah terlanjur nyemplung, wis wis teles kabeh, wis kita lanjutkan aja, tapi dengan catatan kita harus punya persona sendiri, karakteristik sendiri dari UKM pengamatan kayak gitu. Karena kita pengennya itu ada dua sisi yang kita pengen sampaikan, dari sisi manusianya, terus dari sisi gaibnya kayak gitu. Ini cuma buat pembelajaran sih, maksudnya kita tuh di hidup tuh nggak cuma satu alam dulu. Kita harus saling menghormati, kita harus menghargai. Karena jujur aja aku agak resah karena di kampusku itu kebanyakan mabuk nenggon kampus. Terus yo salah aneh kampus dan segala macam. Tapi ketika ada sesuatu yang mengganggu mereka dalam hal gaib, mereka selalu menyalahkan gaibnya. Tuh. Sebenarnya hal gaib itu mereka tidak akan marah ketika kita tidak menyinggung mereka kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Itu sih secara garis besarnya kayak gitu. Oke, keren sih Mas, aku denger ceritanya. Kan bermula dari keisengan, ternyata banyak masyarakat yang suka, jadi keterusan gitu ya Mas ceritanya. Ya bener banget keputusan. Ya kita nggak tahu kan nggak tahu apa yang akan ada di depan gitu loh. Ya jujur aja Instagram itu awal mula naik kan karena itu videonya Tekan Mursin sama Coki Padedi kalau nggak salah. Mungkin kalian tahu yang dia ada rekodan tentang ibu-ibu penjaga loket UPN. Aduh, kok sebut serabo. Nah itu, itu sih. Nah, oke, buat teman-teman nih yang mungkin masih kepo atau pengen tahu lebih lanjut tentang UKM pengamatan, nah kalian bisa banget buat kepoin sosmed mereka, ada di IG dan Twitter dengan username yang sama, yaitu di @UKM pengamatan ya teman-teman. Iya. Jangan lupa buat pantengin sosmed mereka karena bakal ada sesuatu yang menarik buat kalian. Ya betul, ini juga insya Allah bulan depan udah mulai ada podcast juga. Dipantengin aja terus. Siap Mas, bakal ditunggu itu podcastnya. Nah, mungkin kalau ya mungkin ini. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke inti pembahasan aja sih Mas. Nah, mungkin tadi kan banyak intermezzo lah ya, kita kok nggak bahas-bahas ke horornya. Nah ini mungkin kita langsung bahas ke ini ya Mas. Mungkin Masnya bisa cerita mungkin pengalaman horor atau serem apa yang biasa terjadi di ini Mas. Yang pertama di kampus 1 dulu deh. Monggo Mas. Mungkin kalau berbicara kampus 1 banyak banget ya. Kalau dari aku, maksudnya dari sisiku untuk horor itu banyak sekali. Karena dalam artian ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan oleh Gusti Allah gitu, diberi sesuatu yang berbeda dari orang lain kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, tapi selama aku kuliah 4 tahun itu mungkin untuk kejadian yang horor itu mungkin ada 2 sih yang mungkin paling aku ingat sampai sekarang. Itu ketika aku waktu kelas, itu ingat banget aku kelas siang hari tiba-tiba itu jadi ada presentasi satu kelas tuh presentasi. Nah temenku tuh bilang ke aku kan, kowe krungu suara wong wedok nangis ra?
aku kurungui. Jadi memang sebelumnya aku mendengar itu tapi samar-samar. Ternyata kirain itu dari luar. Nah, temanku pas tanya itu, terus aku langsung oh, berarti yang denger nggak cuma aku. Nah, terus udah aku bilang, udah wis menang sih wae, diam dulu aja. Diam dulu. Terus tiba-tiba aku kira nggak cuma kita cuma berdua aja yang mendengar itu. Tiba-tiba setelah selang berapa menit, sekitar 5 menit, itu dosenku bilang, itu kan lagi presentasi, itu lagi ada yang ngomong. Terus dosenku bilang, mas stop dulu mas, kalian dengar cewek nangis nggak ya? Duh, pas. Nah setelah itu baru semua kelas itu mengiyakan bahwa mereka mendengar semuanya, semua mendengar orang nangis itu, tapi secara samar-samar. Nah setelah itu si dosennya bilang, udah mas, ini aja kita tutup aja kelas hari ini, udah kita pulang. Itu posisi jam 4 sore kalau nggak salah. Jam 3 sore itu. Nah setelah itu kan udah selesai. Terus ada teman cewekku bilang, aku mau ke kamar mandi. Oh ya udah, ke kamar mandi. Terus dia tiba-tiba pas mau masuk kamar mandi, terus dia lari tapi nggak tahu dia tuh kenapa, karena dia langsung lari turun. Terus ya udah, nggak ada apa-apa. Terus aku sama temenku, yuk coba yuk ning kamar mandi, ono apa kok denen ki melayu. Yaudah, aku kan mau ambil sama temanku tuh nggak berani masuk. Terus udah aku masuk. Nah disitulah ada satu kamar mandi, itu kamar mandi cowok terutama. Nah ketika itu aku lihat, mungkin itu nggak tahu ya, itu penglihatan gaibku atau memang seperti itu. Jadi aku lihat di lantai kamar mandi itu banyak apa ya, kayak bercak darah ya, nggak tahu bercak darah apa gitu. Jadi banyak darah, intinya banyak darah. Nah setelah banyak darah, karena aku penasaran, aku mau masuk ke kamar mandi itu kan. Aku mau masuk. Setelah itu jadi kan kamar mandi biasanya ada kaca nih, ada kaca. Nah di situ ada kaca nih. Kaca tuh ada bercak darah juga. Coba bercak darah. Pas aku lihat bawah, jadi kan ada sela-sela nih yang di bawah kamar mandi yang buat apa? Buat BO lah ibaratnya. Klosetnya. Nah di situ aku lihat tangan hitam besar. Aduh. Itu dia kayak nyeret sesuatu dari darahnya itu, set, udah Oh hilang. my Aku God. aku langsung lari. Nah, aku langsung lari kan. Itu mungkin aku masih nggak percaya dengan hal itu. Tapi ternyata temanku 1 minggu setelahnya juga merasakan hal yang sama. Tapi bedanya cuma dia yang dengar aja, yang suara cewek nangis. Dia doang. Setelah dia mendengar itu, dia izin ke kamar mandi buat cuci tangan, cuci muka sama cuci tangan. Tiba-tiba dia lihat itu juga, sama persis dengan apa yang aku lihat. Itu berselang 3 minggu 1 bulan, lupa aku. Tapi dengan kelas yang sama. Tapi untuk kelasnya masih rahasia. Aduh. Boleh di-spill dikit gak mas Di kira-kira? FPB lah, FPB. Itu bener-bener sekelas yang denger mas. Maksudnya Iya, kan sekelas. apa? Ngeri Sekelas yang denger. banget. Itu benar-benar suara nangis. Gitu. Nggak usah ditiruin juga mas. Iya, ya apa-apa kan, biar ini kan. Itu sih kalau pengalaman pribadiku ya. Mungkin itu kalau yang pertama itu sih. Kalau yang kedua paling bukan horor sih, tapi ada kesurupan massal dulu di jurusanku. Berapa Dan itu orang mas? kalau pas di tempat itu kan itu makrab. Di tempat itu 9 orang. 9 orang. Terus udah berselang 2 hari, ada yang kena di audit. Setelah di audit itu 4 orang. Nah 4 orang ini kesurupan sampai 3 bulanan. Jadi Kesurupannya 3 bulan. Jadi keluar masuk kayak gitu. Itu 3 bulan kalau nggak salah. Itu sampai 3 angkatan loh itu yang ngurus. wow. Tuh kayak gitu. Nah itu ini Mas, mau tanya bentar ya Mas, mau nyalahin. Nah Masnya kan mungkin bisa diberi penglihatan gitu ya Mas. Nah pas Nah, kesurupan itu kira-kira sosoknya apa ya Mas? nah
Kalau pas kesurupan itu kebaikan sosoknya hitam besar lah, karena itu kan awalnya karena ada sesuatu yang diambil tapi tanpa izin, akhirnya menimbulkan kayak gitu. Jadi lebih sosoknya tuh lebih kayak hitam besar, terus ada beberapa pakai adat Jawa kayak gitu. Nah, hampir seperti itulah. Sosoknya hampir seperti itu. Tapi memang pada saat itu aku belum terlalu menguasai gitu. Maksudnya oke, aku bisa melihat tapi belum menguasai kayak gitu caranya, terus cara bagaimana gitu loh. Baru setelah itu aku belajar mendadak, dadakan belajar gitu. Karena aku harus belajar itu. Karena kan di jurusanku itu memang banyak yang bisa. Ada sekitar 8 orangan yang bisa. Dan itu beberapa seniorku juga memang punya kekuatan yang lebih besar gitu. Dia punya sesuatu yang lebih besar, ya dialah yang menyelesaikannya kayak gitu. Serem juga sih Mas. Apalagi yang di toilet tadi, sumpah aku merinding sih Mas. Iya, Ya aku juga merinding. itu yang teman Mas itu berarti juga diliatin ya, padahal dia itu Ah, juga enggak, Mas. Dia punya enggak, kelebihan juga enggak? enggak sama sekali. Berarti Dia orang baru normal, ya maksudnya orang normal, biasa. normal biasa. Dia tuh Ih, baru ngeri. ibaratnya gini. Dia tuh pas itu aku kan dia cerita sama aku. Katanya, "Ya, aku kemarin lihat kayak gini di lantai ini. Nih di lantai iki. Persisnya mana? Di toilet. Kayak apa?" Dia cerita awal mula, ya aku bilang, bajila podo ternyata. Jadi apa yang aku lihat dengan dia, dan ternyata dia tuh baru melihat sesuatu selama seumur hidupnya baru itu. Pasti langsung Jadi shock banget itu. dia langsung shock, bahkan itu kan setelah itu kan dia minta apa ya, kayak mau aku dinetralisir gitu loh, biar nggak ada gangguan kan, takutnya ada yang ikut kayak gitu. Oke, itu tadi mungkin dari kampus satu udah serem banget nih. Ya nggak Ki? Iya, sampai kita yang dengerin kayak senyata itukah? Maksudnya ya mungkin kita tuh cuma denger-denger ya, nggak, tapi nggak pernah, ya semoga aja nggak pernah ya ngalamin hal kayak gitu. Kalau kalau kampus satu tuh banyak temanku, maksudnya cerita dari teman-temanku yang mengalami hal-hal gaib di kampus satu. Tapi paling kalau pribadi dan paling saya ingat sampai sekarang ya itu cerita itu cerita itu Mantap paling. banget. Dan kalau Keren yang sih. kesurupan itu kan itu jadi rahasia umum eh, di FEB ya, terutama ya. Itu jadi rahasia umum karena memang itu kejadiannya lama banget dan melibatkan banyak orang gitu. Itu Oke. sekitar tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Itu tahun 2016 akhir Wah, tahun. Kalian masih kuliah, masih SMA itu mah. Iya Mas. Soalnya ke kampus juga 2019 kita. Itu Nah, itu itu tadi kan ini Mas, ceritanya dari kampus satu ya Mas. Nah, mungkin sekarang Masnya bisa ini Mas, share-share pengalaman. Kan FTI ini kebetulan ada di kampus 2 ya Mas. Nah, itu ah mungkin Masnya bisa ceritain nih, kalau di kampus 2 itu ada apa aja mungkin, terus pernah ngalamin kejadian apa, atau penunggunya seperti apa, kayak gitu Mas. nah iya ya, kalau bisa apa ya, kampus 2 itu lebih besar daripada kampus 1, intinya seperti itu. Nah, karena dalam artian di kampus 2 ini kan mungkin kegiatan mahasiswa nggak terlalu ramai ya daripada kampus 1, dan juga kegiatan mahasiswa juga mungkin cuma beberapa titik aja yang digunakan dulu. Untuk pengalaman kampus 2 mungkin kalau aku sendiri itu yang paling inget itu aku ketika di basement. Inget banget aku di basement. Nah, di situ aku inget banget aku dulu ikut apa namanya?
PPRM. Oh iya iya. PPRM. Dulu aku ingat banget aku ikut PPRM. Terus aku itu disuruh datang ke sana jam 8 malam. 8 malam aku ke sana, terus aku masuk ke basement. Terus aku sama temanku tuh. Nah, kan pada saat waktu itu basement kan lampunya mati. Jadi kayak ada beberapa lampu yang mati dulu. Terus temanku bilang, "Kok aku nganu yo, mambu bakar yo." Maksudnya telo bakar. "Kok apa?" Terus aku bilang, sih tak anu. Oh iya mambu ya. Ya wis anu wae di nangke wae. Ya udah, kita habis itu kita kumpul di depan apa namanya? Yang lobby dulu apa namanya? Aku lupa. Gedung apa? Yang depan itu? Yang visip itu ya, Mas? Oh, yang visip. Kan Nah, ada iya tuh. depannya itu kita kumpul di situ sama temen gue tuh. Nah, pada saat kumpul itu kelihatan banget itu, aku jelas banget sama temenku cuma berdua tuh aku lihat. Jadi itu ada bayangan hitam. Mungkin salah satu yang aku cium di sana ya, di basement ya. Jadi bayangan itu dia tuh lewat set, tapi jadi dia tuh lewat di tiap kaca tuh loh. Jadi kan kalau cahaya lampu, kalau ada sesuatu bayangan yang ada di depannya kan pasti kelihatan. Pertama temanku yang apa main sikut, set, ngopo, kelo. Nah pas itu ada bayangan dari situ, dia jalan ke arah kanan, ceret, set, terus berhenti tengah, tiba-tiba dia langsung naik. Bah, pas naik itu langsung temanku bilang, wah, badanku nggak enak, ini. Yaudah, kita habis ini pulang aja daripada ada apa-apa. Nah, pas habis kita mau pulang di basement itu, pas kita mau keluar itu, temanku lihat ada sesuatu hitam gede di di museum tuh loh, tinggal. Oh, museum geologi atau apa Mungkin itu ya, museum Mas? apa itu museum geologi, dan di situ temanku lihat sosok hitam besar, dia matanya merah, terus ada beberapa rambut yang mungkin bergelombang, kayak gitu. Mungkin pengalaman kampus 2 aku mungkin itu, karena kebanyakan kan jarang ke kampus 2, dan untuk kampus 2 kan mungkin yang paling serem itu yang di lantai, ada salah satu lantai 3 itu yang ada perempuan merah yang sering menari. Wah, lantai 3. Ada. Di Aku nggak mau fisip nyebut, tapi ada satu di lantai 3 dia sering menari, dan itu berwarna merah, tapi dia memang diam aja, tapi dia nggak mau ngomong tapi diam aja. Terus sama ini sih noni Belanda ada. berarti ada Oh. 2 ya mbak-mbaknya. Ada 2 mbak-mbaknya. Oh iya, Mas. Mungkin kan itu tadi yang pas di basement itu loh, Mas. Kan bau itu ya, Mas. Telo bakar atau ketela bakar itu ya, Mas. Nah, itu kan sepengetahuanku kalau orang Jawa itu kalau misal mencium bau kayak gitu, katanya nih ya, Mas, kita nggak boleh ngomong lah kayak gitu. Mungkin bener kata Mas tadi, didiemin aja kayak gitu, nggak boleh, istilahnya dirasani gitu ya, Mas. Bener nggak, Mas? Nah, ibaratnya kan ini kan kita ngerasani. Waduh, iya. Tapi Waduh. kan nggak nyium bau kan, Mas, sekarang. Iya, tapi kan Iya, aku gini nggak loh. nyium. Jadi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan, kita membicarakan hal itu, mereka pasti datang. Karena dalam artian ketika kita mencoba untuk menceritakan dan beberapa orang membenarkan, pasti dia akan datang karena energinya yang datang. Dan masalah tentang telo bakar dan segala macam itu sebenarnya kan, kalau menurutku sendiri ya, nggak tahu menurut orang lain, kalau menurutku sendiri itu adalah sebuah mungkin bisa dibilang sesuatu yang dibenarkan pada waktu itu, pada masyarakat Jawa pada waktu itu. Contoh gini, kenapa di Indonesia ini kebanyakan setan adalah pocong, terus kuntilanak, gendruwo, gitu kan? Karena waktu kecil kita sudah diajarkan seperti itu. Waktu kecil kita sudah dibilang, awas ada pocong. Terus kita nanya, pocong seperti apa? Kayak gini.
ketika ada premis seperti itu, ada ibaratnya positif, ada premis positif juga. Nah, berarti kan kita membenarkan hal itu dulu. Nah, makalah jadilah mereka mengibaratnya membuat energinya seperti yang ibaratnya ditakutkan oleh orang. Jadi kan sebenarnya tuh gaib itu kan yang sebenarnya itu kan hanya sebuah kiasan. Ibaratnya mungkin di situ ditakuti, sering terdengar kayak mamanya, awas di situ ada pocong kayak gini, awas di situ ada kuntilanak mamanya gitu. Tapi kan ketika kita tidak percaya dengan hal itu, ya nggak ketemu. Tapi ketika ada yang percaya dengan hal itu dan banyak yang membenarkan, pasti si gaibnya itu membentuk energi yang menciptakan si sesuatu itu tadi yang ditakutkan. Ngerti nggak? Ya, Udah nggak? aku Udah nggak? Jadi sedikit nangkep kayak sih, Mas. Itu. jadi kalau kita Nah, untuk mikirnya maaf nih lah Mas. Jadi kalau misal kita mikirnya kayak gitu ya nanti itu tuh bakal kayak kejadian atau gimana ya Mas kalimatnya bingung. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita kita pikirkan. pikirkan gitu. Nah, kayak contohnya, kenapa kok di pohon pisang ada pocong? Ya kan yang mirip. Kayak gitu. Iya sih. Nah, tapi kan kembali lagi, memang kebanyakan mereka mewujudkannya seperti itu karena yang sudah ditanamkan sejak kecil karena kita ini orang Indonesia ini yaitu seperti itu. Oh, BTW ini Mas, kan tadi Masnya kok ngomongnya itu misalnya P terus K gitu kok enteng banget gitu, gimana? Soalnya aku pernah diceritain temenku kalau itu tuh nggak boleh disebut gitu loh, Mas. Nggak apa-apa, udah tak buat tameng. Oh, ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting kayak berpikir positif aja sekarang. Oke, kalau positif Ya aman emang, sih Mas. ya emang sebenarnya itu kan harus emang nggak boleh disebutkan. Tapi daripada nanti banyak pertanyaan, B itu apa, K itu apa, ya udah sekalian aja. Oke. Nah, itu tadi kan Iya. yang sosok besar terus hitam, ada rambutnya, mata merah itu kalau nggak salah itu ciri-ciri ini ya Mas, genderuwo ya Mas. Mr. Gender. Nah, iya itu Jadi nama lainnya. gender itu ternyata nggak cuma 2 di Indonesia nih. Ada gender wanita, gender laki-laki, ada genderuwo. Iya Oh toh Mas. iya. Ya genderuwo gue. Aduh. Gender. Kayak gitu. Nah, itu kalau yang hitam besar itu ya kebanyakan sosok itu. Tapi sebenarnya banyak sih sosok yang menyerupai kayak itu, tapi kebanyakan itu. Nah, itu kan tadi banyak banget nih Mas, ada yang mbak-mbak, terus ada itu yang hitam itu. Nah, itu yang di kampus 2 ini kira-kira ini nggak Mas? Masnya tahu nggak pemimpinnya itu istilahnya penggede gitulah Mas. Itu sosoknya kayak gimana? Apakah bisa diceritain atau enggak Mas? Kalau itu nggak boleh, jujur aja nggak boleh. Jadi emang itu nggak boleh diceritakan ya. Walaupun aku pernah menceritakan dulu itu di Twitter udah pernah menceritakan, tapi memang yang paling energinya paling gede itu yaitu si sosok hitam besar itu. Karena kalau bisa dibilang di kampus 2 ini kayak plot-plotan, jadi kayak perumahan, kapling-kaplingan. Jadi ada kapling ini, ada kapling itu, gitu. Nah, Jadi kalau ada di macam-macam gitu ya. gitu. Jadi di plot-plotkan gitu kalau menurutku. Tapi kalau ada mungkin sesuatu yang ini yang belum aku agak nggak tahu ya ini pernah cerita apa belum. Jadi katanya itu ini aku diceritakan oleh Mapalaga, mahasiswa pecinta alam gaib tahun 2008-2009. Itu kampus 1 dan kampus 2 itu punya sesuatu yang menyambungkan. Jadi kayak ada apa ya? Jalur gaib di antara kampus 1 dan kampus 2. Dan itu hubungannya dengan selatan. Dengan selatan. Tapi itu masih aku belum pernah lihat itu, Kak.
Karena memang ya pernah lihat tapi nggak secara aku telisik enggak, tapi pernah lihat ada sesuatu yang menyambungkan antara kampus 1 dan kampus 2. Nah, ceritanya pada waktu tahun 2000, 2007, 2008 kalau nggak salah ya, itu gerbang itu, jalur gaib itu pernah dibuka oleh salah satu mapalaganya itu. Jadi ibaratnya sesuatunya itu yang menyambungkan itu dijebol dan membuat kampus 2 pada saat waktu itu rame dalam artian gaib zaman dulu gitu. Nah, itu juga berimbas adalah salah satu kejadian di mana salah satu sosok di kampus 2 yang meminta sesuatu, dalam artian meminta ganti. Nah, ganti ini adalah sesuatu yang aku nggak bisa bilang gitu. Jadi memang zaman dulu pernah dijanjikan tapi nggak pernah diiyakan sampai sekarang atau diwujudkan sampai sekarang, dan sampai sekarang dia masih menagih janji itu kayak gitu. Aduh, sampai sekarang. Maaf Mas, mau tanya, itu siapa yang, maksudnya mereka itu minta ke siapa melalui perantaranya gitu? Itu mereka tanya ke orang yang membuka jalur itu. Nah, di tahun 2019 itu salah satu temanku yang memang bisa dan juga barengan sama aku untuk belajar hal-hal spiritual, itu dia pernah bertemu si sosok itu dan dia meminta janji dahulu itu. Nah, ketika dikonfirmasi ke orang-orang Mapalaga pada waktu itu, dan benar memang hal itu terjadi. Dan sekarang sosoknya ada di kampus 1. Oh, berarti sekarang pindah dari kampus 2 ke kampus 1 gitu. Kalau sepengetahuanku seperti itu. Merinding. Ngeri sih. Aku mau tanya nih Mas, makhluk-makhluk seperti ini yang di kampus 2 ya, yang di kampus 2 itu yang mengganggu dan yang nggak mengganggu tuh apa ada, terus ini aku juga dengar dari temenku. Nah itu tuh dia bilang waktu malam-malam kan ke kampus 2 yang belakang mau ambil motor. Nah itu tuh denger kok ada yang teriak nih dari lantai 3. Nah itu kira-kira apa ya Mas? Nah itu lantai 3 itu maksudku yang tadi. Ya si cewek itu. Ya, Si yang cewek mana? merah. Nah ya betul. Kalau menurutku itu karena memang dia itu kalau sepengetahuan dari temanku yang dia tinggal di kampus 2 dan dia bisa, itu memang dia selalu menunjukkan eksistensinya dengan cara kayak suara, terus kadang kayak teriakan, terus tertawa kayak gitu. Nah untuk yang mungkin tadi pertanyaan pertama yang mengganggu dan yang mengganggu itu sebenarnya semua mengganggu dulu. Tapi tergantung dari frekuensi kita. Kan gaib itu kan tergantung frekuensi. Jadi contoh semuanya aku melihat apa dan mungkin Naufal nanti melihat apa itu bisa beda. Karena itu juga tergantung frekuensinya kita sama si gaibnya sendiri. Kayak gitu. Kalau masalah mengganggu mungkin hanya sebuah momentum ya, Nek. Kalau menurutku ya, momentum. Mungkin dari teman yang tadi dibilang temannya lagi mengambil motor, tiba-tiba mendengar suara itu, berarti mungkin dia pada saat mengambil motor itu ketakutan. Dan disitulah momentum mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misal nih, kalau kita tuh semakin takut malah mereka tuh berusaha untuk menunjukkan eksistensinya gitu ya Mas. Nah betul sekali. Seperti itu, secara garis besarnya seperti itu. Oke, berarti pikiran kita pun juga berarti harus yang positif terus nih ya Mas, walaupun ya kalau mungkin ditinggal pacar kan ya. nggak bisa positif gitu. Itu horor banget Mas. Itu horor banget itu. Lebih horor dari mana-mana. Iya Mas.
Oh iya Mas, mau tanya lagi Mas. Yang ini tadi loh Mas, yang nari sama sosok merah itu tadi, apakah itu ada kaitannya sama yang sosok yang dibuka gerbangnya tadi nggak Mas? Salah satu ya, Oh salah satu berarti ya. berarti nggak cuma satu tuh Mas tuh yang nari itu. Yang nari satu, kan aku bilang ada dua tadi yang Oh iya iya. nari Ya. sama yang satunya. Nah, untuk yang kaitannya dengan gerbang yang dibuka itu salah satunya si dua itu. Oke. Tapi aku nggak mau bilang ya, nanti takutnya dicari-cari malah. Ya Mas, nggak apa Mas. Kalau kalau emang misalnya yang berhubungan sama selatan terus utara Jogja gitu, aku juga nggak mau nyebut sih Mas. Soalnya itu juga gimana ya? Ya gitulah. Itu ya banyak lah. Karena kan di kampus itu juga ada apa ya, mungkin bisa dibilang gerbang gaib juga. Tapi nggak ngomong-ngomong di mana nih ya, tapi gimana tuh? Ngomong-ngomong aku. Iya Mas. Kita tetap jaga itu ya Mas. Jaga Ah, apa? Rahasia. ya aku takutnya kan ada mungkin orang-orang yang tahu dan bisa mungkin dia kepo, dan ketika dia membuka itu dia tidak tahu apa ya, mungkin tata krama ataupun salah, tahunya kan berimbas ke semua orang. Kan yang Iya benar. ke kampus nggak cuma kita, banyak. Apalagi habis pandemi tuh. Iya, iya Mas. Jadi diem semua. Udah diam. Ini lagi kestun apa, lagi nyari apa udah Ya, emang merinding apa. kepikiran. Santai aja, gak usah kepikiran. Ini Mas, mau tanya Mas. Kan apa namanya kalau misal ini di luar kampus sih Mas, mungkin di rumah kayak gitu. Kan aku pernah nih di kamar sendirian gitu, terus tiba-tiba eh, bau melati gitu Mas. Nah itu aku nggak tahu sih itu apakah emang ada yang sosok yang lewat ataupun apa. Aku positifnya gini Mas, eh, itu aku mikirnya kayak leluhurku gitu loh Mas, atau simbahku yang pengen lihat cucunya kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu sih Mas. Nah mungkin Masnya bisa jelasin Mas, itu kalau melati itu biasanya apa Mas? Kalau kebanyakan melati itu yaitu sosok sosok mbak ya, mbak Kunti. Kebanyakan itu sosok untuk apa, bang melati. Nah, mungkin kalau bisa dibilang leluhur itu jujur aja aku nggak bisa menjelaskan secara rinci ya, karena kadang pun tiap daerah berbeda-beda. Itu nggak nggak saklek satu bau terus tiba-tiba itu enggak, tapi memang beberapa daerah beda-beda. Tapi kok di daerahku yang aku percaya dan aku pernah mengalami, kalau yang bau melati itu biasanya ada Mbak Kunti itu. Nah, untuk mungkin kalau ketika kita mencium bau seperti itu, ya ibaratnya kita coba aja lah, kita baca Bismillah ataupun baca Al-Fatihah kayak gitulah. Secara sebenarnya gitu. Kalau nggak usah, kan kalau baca Yasin kan ke apa ya, kepanjangan kan. Ya baca Iya. Al-Fatihah aja. Yang penting kita percaya kalau mereka nggak ganggu. Di ibaratnya di dalam hati kalian tanamkan aja. Wis ojo ganggu. Aku neng kene arep sinau apa aku iki omahku neng kene gitu. Secara simpelnya seperti itu. Oke Mas, aku juga itu cuma kalau misal nyium-nyium bau kayak gitu aku juga ya istilahnya kayak bodo amat gitulah Mas, ya biarin mereka liatin aku atau apa, aku nggak ngedung mereka gitu Mas. Sementing ojo manu ambune yangmu terus mbok yang tak di Al-Fatihah yo ojo. Waduh, Bahaya. Ya aku nggak kuat aku malah gitu. Aduh. Gimana Ki? Mungkin Aski mau tanya lagi. Apa ya? Jujur dengar cerita gini tuh ya dulunya tuh ya apa ya? Ya jadi mikir juga sih kalau aku kan tipenya tuh ya aku berani kan ini juga ya
cerita dikit ya Mas dan ya sih. Dulu tuh aku pernah ikut kegiatan relawan selama 2 minggu di Sukabumi dan itu di pelosok juga kan. Nah itu tuh kan kita tiap eval tuh sampai malam. Nah itu pas eh, hari pertama itu kan kita emang sampai malam juga kan. Nah itu airnya tuh juga nggak bisa tiap hari lancar, makanya sehari sekali mandinya. Nah itu tuh aku aku biasain itu sih. Aku tiba-tiba ke kamar mandi, mandi sendiri dan pas aku balik teman-temanku udah goleran semua, udah tidur semua. Padahal itu jam 12 malam itulah. Tapi karena aku nggak berpikir yang macam-macam ya, jadi ya aman-aman aja sih. Tapi temenku sih yang pernah diperlihatkan sosok anak kecil gitulah di tempat itu. Sih. Itu apa? Pas kamu mandi itu kamu sadar? Loh, ya sadar Mas. Kenapa emang? Enggak apa-apa, aku nanya aja. Kirain Karena itu kamu tuh pas kirain kamu mandi terus nggak sadar terus tiba-tiba pas keluar keluar kamar mandi terus lihat temenmu udah tidur semua dulu. enggak, emang itu evalnya tuh udah sampai malam, terus daripada besok semisal airnya mati ya udah malam ini aja lah. Emang karena gerah banget juga kan kita di sana, ya udah beraniin diri aja. Itu bagus untuk tujuh aku. Karena memang keberanian adalah hal utama dalam artian ketika kita nggak mau diganggu ataupun kita kuat ke tempat-tempat yang mungkin bisa dianggap horor gitu, itu tetap kita harus mencoba berpikir positif gitu. Iya benar banget Apalagi Mas. kok di daerah-daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat tuh wow. Lebih itu ya Mas, lebih banyak. Bukan lebih banyak sih, tapi mungkin energinya lebih tinggi karena kan maaf mungkin daerah sana sering digunakan untuk bertapa untuk apa. Oh iya, Iya. aku tahu juga itu cerita-cerita. Banyak cerita juga sih. Nah Mas, ini mungkin banyak cerita yang horor kayak gitu kan. Aku juga mau nanya nih Kak, mungkin ada ini nggak Kak, apa namanya, tempat atau spot-spot, ya itu terserah di kampus 1 atau 2, yang itu energi spiritualnya itu cukup tinggi gitu Mas. Ada nggak kira-kira? Kalau kalau sepengalamanku bukan ini ya, bukan energi spiritual, tapi mungkin energi gaibnya ataupun ke ini lebih ke arah negatif ya. Itu Nah mungkin iya Mas. itu di daerah audit sih kalau aku. Karena kok Auditorium. di auditorium karena di situ maaf ya, itu banyak koloni-koloni kunti. Jadi mungkin Aduh. kalau mungkin ada temanmu yang bisa melihat ataupun bisa menerawang ataupun apalah itu mungkin bisa melihat beberapa koloni kuntilanak yang bersebaran di atas. Dan itu juga sama dengan ibaratnya berkesinambungan dengan selasar rektorat loh belakang. Oh iya, yang apa kayak lorong ya, bukan lorong tapi jalan itu ya di belakang rektorat itu ya Mas. Ya, itu juga berkesinambungan di situ karena dulu pernah aku tuh dipanggil oleh salah satu UKM. Dipanggil karena pas dia buat acara itu ada yang kesurupan. Yaudah aku datang ke sana, aku nyembuhin, aku nolong mereka tuh ada sekitar 3 orang dan situ yang kena tuh malah tamunya kan dia mengundang dari Surabaya, UKM dari Surabaya, yang kena itu malah dari Surabaya. Yaudah tuh akhirnya aku nolongin bentar, alhamdulillah udah terkontrol. Terus aku sempat mikir ini kalau kayak gini berarti nggak mungkin ada sesuatu yang mereka itu mengusik orang-orang yang mungkin dari luar kampus ketika orang
kita itu nggak melakukan sesuatu. Terus aku nanya ke mereka, nggak bisa acara apa ya? Itu mas acara ini ada gamelan di, ya mungkin kalau kayak gini mungkin kalian udah tahu kayak apa ya. Nah ada kita ini gamelan. Oh ya udah, mungkin kalian nggak izin dulu sama yang di sini. Karena kan kalau gamelan-gamelan gitu kan mungkin bisa mengundang mereka dalam artian dari musiknya dan mungkin juga dari aura musiknya, dari bonangnya ataupun dari gamelannya kayak gitu. Kalau yang paling tempat ya itu sih di audit sih kalau aku. Padahal di audit itu ya lumayan banyak kegiatan ya mas kan, sekre BEM, terus ada apa yang paduan suara itu juga sering kesana. Ya Opmas pokoknya banyak tempat buat dijadikan tempat ngumpul anak-anak kan lah ya. Tapi kan karena tempatnya mungkin aku pikir tempatnya luas, jadi kan semakin luas mereka semakin bisa berkeliaran dulu. Ibaratnya ketika ada tampungan luas tapi mungkin orang berkegiatan di situ tapi nggak semuanya kan. Nggak mungkin orang-orang di atas kan. Mungkin kegiatannya selalu di dalam audit kayak gitu kan. Jadi itu. Apalagi kan audit kita kan sering dibuat nikahan, sering dibuat mungkin kayak gitu. Nah, kan kalau pernikahan itu sakral, jadi sakral itu memang sebagai apa ya, mungkin hal gaib itu suka dengan hal sakral. Oh, berarti ini ya Mas, kalau misalnya aku besok, ya nggak tahu sih, misal aku sama calon mau nikah di situ, itu tetap harus ada ini ya Mas, ada tata cara biar nggak ada gangguan gitu ya Mas, kalau di audit. Nggak gitu juga. Maksudnya kan kalau semua pernikahan itu sakral dimanapun tempatnya. Jadi ketika beginilah, ibaratnya ketika kalian ke tempat nikah pasti kalian pulang capek. Capeknya tuh bukan capek yang biasa, tapi kayak mungkin bener-bener energinya habis, kayak aku pengen mandi gitu loh. Kan sebenarnya itu bener banget Mas. Itu juga termasuk juga itu karena pernikahan itu sakral. Mereka suka dengan hal-hal yang sakral. Karena pernikahan ibaratnya dilakukan satu kali selama mereka menikah. Setelah menikah nggak nikah lagi kan, masa nikah lagi kan nggak mungkin, kecuali beda istri ya tuh. Dan kalau mamanya kamu berpikir aku nenggon kono wah kesurupan ya enggak, karena pasti di tempat apa ya, ketika kita melakukan hal sesuatu kan kita berpikir positif, tidak ada apa-apa. Udah ketika kita melakukan pernikahan contohnya, ya udah pernikahan kita positif, acaranya lancar, nggak ada apa-apa, udah selesai itu kan. Sebenarnya kembali lagi ke apa ya, ke kepercayaan masing-masing, dan mungkin juga kepada setiap orang yang mungkin percaya dengan hal itu, pasti mereka juga mungkin melakukan buah apa ya, kayak permisi lah, ibaratnya seperti itu. Jadi tahu juga nih Mas, pantesan kok tiap kenikahan orang atau apa itu pulangnya tuh ya emang rasa capek sih, padahal ya nggak ngapain-ngapain juga sih, maksudnya yang nggak melakukan kegiatan berat tapi energinya tuh serasa kekuras gitulah. Nah itu karena tadi itu beban sakral itu. Nggak kerasa nih Mas, kita udah berapa menit nih ngobrol-ngobrol tadi. Baru 5 menit. Nah, ya, itu waktu mana sih Mas? Aduh. Tapi emang bener sih nggak kerasa, padahal kan ya udah lumayan lama, tapi karena mungkin ini kan banyak orang yang tertarik atau yang suka dengan topik-topik kayak gini ya, takut tapi penasaran gitu loh, jadi waktu kita ngobrol tuh kayak ya ngalir aja, nggak kerasa udah bermenit-menit gitu lah. Oke nih Mas, sebelum kita tutup nih, padahal lagi seru banget ya Zid, tapi sayang banget durasi sayang banget iya.
durasinya udah cukup panjang, jadi mungkin sebelum kita tutup nih Mas, apakah ada pesan buat kita semua ya, terutama ya kami kan yang orang yang tidak diberi kelebihan. Nah, mungkin Mas ini ada pesan, mungkin kalau ke suatu tempat tuh harus gini, atau mungkin sikapmu tuh harus gini gitu Mas. Nah, mungkin bisa disampaikan aja. Mungkin kalau aku sendiri pesan buat teman-teman hari ini ya, itu kita tetap harus tata krama menjaga tata krama kita sopan santun. Terus juga jangan lupa kita tuh tetap ibaratnya kalau dibilang bismillah dulu lah. Jadi di tempat awam bismillah dulu, dan pertama niatnya yang apik, niatnya sing apik sih, ojo sing elek sih itu. Itu yang utama. Dan juga jangan lupa aku cuma mau pesan, semua itu yang di dunia itu cuma ada satu. Yang pertama adalah akhlak, kedua itu ilmu. Berarti semua itu akhlak dulu baru ilmu, kayak gitu. Kalau aku itu sih secara simpelnya, itu akhlak dulu baru ilmu. Dah itu. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang dengerin podcast ini, jangan lupa sama pesen Masnya ya, kalau kita ke manapun itu, nah, alangkah baiknya tuh kita kayak uluk salam lah ya Mas, kalau orang Jawa bilang Bismillah, atau ya maksudnya kita memberi salam, maksudnya yang kita niatnya tuh nggak ganggu, kita niatnya cuma melakukan apa yang kita pengen lakuin gitu loh, kita nggak ada niat negatif, kita cuma niat kita aja yang baik gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman juga dijaga akhlaknya, maksudnya dimanapun kalian berada tuh ya tindakan kalian ya yang sewajarnya aja lah, nggak usah yang mengundang sesuatu yang negatif gitu. Oke, seru banget nih, asli seru banget ngomongin kayak gini tuh menurut aku ya. Tapi sayang banget kita udah harus berpisah nih Mas. Aduh. Belum juga jadian udah berpisah ini. Aduh. Aduh. Agak horor lagi nih. Horor. Oke, makasih banget buat Mas Admin ya tadi katanya. Buat Iya, Mas Admin. Buat Mas Admin dari UKM Pengamatan. Jujur seru banget sih tadi obrolan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih buat Mas ini yang udah berbagi pengalaman dan cerita buat Sobat FTI, ya buat pendengar setia podcast FTI ya. Dan terima kasih juga buat Sobat FTI yang mungkin sudah mendengarkan episode 4 di Podskara hari ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak ya malam ini. Amin. Amin. Oh iya. Terakhir nih, jangan lupa follow kami di Spotify dan subscribe YouTube BEM FTI UPN Veteran Yogyakarta, dan jangan lupa follow sosial media UKM Pengamatan di Twitter dan juga Instagram. Pantengin terus sosial media kami biar nggak ketinggalan info-info dari kami. Nah, mungkin itu tadi sekian dari kami, dan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Bye-bye. Dadah teman-teman. Dilihat-lihat itu sampingnya ada siapa.